Presiden Amerika Donald Trump tampaknya telah membuat kesepakatan dengan Iran yang sama sekali tidak memuaskan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari ini dengan marah mengkritik Donald Trump karena memberikan konsesi kepada Iran. Trump dan Netanyahu mengadakan pembicaraan telepon darurat mengenai masa depan konflik dengan Iran. Dan seperti yang dinyatakan oleh kantor Netanyahu, percakapan antara para politisi tersebut berlangsung tegang dan menunjukkan perbedaan pandangan mereka tentang langkah selanjutnya terkait perang di Timur Tengah. Netanyahu mendukung pendekatan yang lebih agresif terhadap Teheran, sementara Gedung Putih masih berusaha mencari solusi diplomatik untuk situasi tersebut. Pada akhirnya, seperti yang ditulis oleh kantor berita Axios, Netanyahu sangat marah karena Trump tetap setuju dengan kesepakatan dari Qatar dan Pakistan. Bahkan dikabarkan sama sekali mengabaikan pendapat yang disampaikan tentang apa sebenarnya perbedaan utama. Mari kita bahas bersama. Nama saya Alexei Pici dan mari kita bahas topik ini bersama. Kantor, sebelum kita mulai. Saya mohon, silahkan berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, politisi, tinggalkan komentar apapun di bawah video, dan berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini, tindakan kami terkait perang, berita akan saya sampaikan secepatnya. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, seperti yang dilaporkan oleh banyak media, baik di Amerika Serikat maupun di Israel, Presiden Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membahas upaya baru untuk mencapai kesepakatan dengan Iran dalam percakapan telepon yang tidak mudah. Salah satu sumber mengatakan bahwa setelah percakapan tersebut, kutipannya Netanyahu naik pitam. Jadi maksudnya dia benar-benar sangat marah setelah percakapan itu. Dan di sini saya langsung ingin mencatat bahwa pada saat yang sama muncul berita bahwa pemimpin tertinggi Iran, Masjid Bahameni, memerintahkan agar para negosiator Iran sama sekali tidak setuju untuk mengekspor uranium yang telah diperkaya dari Iran. Artinya, dia memerintahkan agar uranium itu harus tetap berada di wilayah Iran, meskipun, saya ingatkan, Trump justru bersikeras sebaliknya. Dia menuntut agar uranium itu diberikan kepada orang Amerika. Dan menurut sumber, Qatar dan Pakistan dengan melibatkan mediator regional lainnya telah menyiapkan memorandum perdamaian yang telah direvisi untuk mencoba mengatasi perbedaan antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini terjadi di tengah keraguan Donald Trump mengenai perintah serangan besar-besaran terhadap Iran dan keinginannya untuk mencapai kesepakatan. Netanyahu sangat skeptis terhadap negosiasi dan sebaliknya ingin melanjutkan perang untuk semakin melemahkan potensi militer Iran dan melemahkan rezim dengan menghancurkan infrastruktur terpentingnya. Trump terus menyatakan bahwa menurutnya kesepakatan bisa dicapai, tetapi dia siap melanjutkan perang jika itu tidak terjadi. Dan seperti yang dikatakan Trump sendiri, kutipan, pertanyaannya hanya apakah kita akan menyelesaikan ini sampai tuntas atau mereka akan menandatangani suatu dokumen. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Amerika Serikat dan Iran berada di ambang tercapainya kesepakatan atau kembalinya perang. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa Trump juga secara terbuka menyatakan, kutipan, Netanyahu akan melakukan apapun yang saya inginkan terkait pernyataan tersebut. Meskipun saya mencatat bahwa mereka memiliki hubungan yang baik, namun pada dasarnya Trump, secara terbuka menghina Netanyahu dan berkata, saya akan bilang dia akan melakukannya, sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya. Perlu saya catat, kedua pemimpin tersebut sebelumnya memang pernah memiliki perbedaan sementara terkait Iran, namun sepanjang perang mereka tetap terkoordinasi dengan erat. Dan menurut sumber, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Mesir dalam beberapa hari terakhir telah bekerja untuk memperjelas usulan guna mengatasi perbedaan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut dua pejabat Arab dan satu sumber Israel, Qatar baru-baru ini telah mengajukan sebuah proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat dan Iran. Seorang pejabat Arab mengatakan bahwa pihak Qatar telah mengirim delegasi ke Teheran pada awal pekan ini untuk bernegosiasi dengan pihak Iran mengenai rancangan kesepakatan terbaru. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Rabu menyatakan bahwa negosiasi masih berlangsung, namun hanya berdasarkan usulan Iran yang terdiri dari 14 poin. Dan juga Menteri Dalam Negeri Pakistan sedang berada di Teheran untuk membantu dalam upaya mediasi. Artinya, Qatar mengatakan bahwa mereka seolah-olah telah mengajukan kesepakatan mereka sendiri dan sedang mendiskusikannya dengan pihak Iran. Pihak Iran mengatakan bahwa mereka hanya bersedia melanjutkan negosiasi berdasarkan tuntutan mereka sendiri. Dan tujuan utama dari semua upaya baru ini adalah untuk mendapatkan komitmen yang lebih konkret dari pihak Iran terkait langkah-langkah dalam program nuklir mereka.
serta mendapatkan informasi yang lebih rinci dari Amerika Serikat tentang bagaimana aset-aset Iran yang dibekukan akan secara bertahap dicairkan. Namun, sampai saat ini belum jelas apakah pihak Iran akan setuju dengan proposal baru tersebut atau akan secara signifikan mengubah posisi mereka. Di Qatar, mereka menyatakan, kutipan, "Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Qatar telah mendukung dan terus mendukung upaya mediasi yang dipimpin oleh Pakistan. Kami secara konsisten mendukung deeskalasi konflik demi kepentingan kawasan dan penduduknya." Dan setelah semua upaya Qatar untuk menjalin dialog antara Teheran dan Washington, Donald Trump pun melakukan percakapan telepon yang panjang dan rumit dengan Netanyahu. Donald Trump memberitahu Netanyahu bahwa para mediator sedang bekerja pada nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk secara resmi mengakhiri perang. Dan yang penting, dimulainya periode negosiasi selama 30 hari. Mengenai isu-isu seperti program nuklir Iran dan pembukaan Selat Hormuz. Jadi, saya tekankan sekali lagi, ini bukan perjanjian damai. Ini bukan akhir dari perang. Ini adalah nota kesepahaman. Hanya untuk mencatat bahwa, oke, pada tahap ini kita tidak akan mengebom siapapun. Dan selama 30 hari kita memulai proses negosiasi yang murni. Tapi Trump dan Netanyahu mengalami perbedaan pendapat tentang langkah selanjutnya. Dan seorang sumber di Amerika Serikat mengatakan bahwa, kutipannya, setelah percakapan itu rambut Bibi seperti terbakar. Itu adalah sebuah idiom. Maksudnya, dia begitu marah sampai-sampai rambutnya seperti terbakar. Secara khusus, Duta Besar Israel di Washington memberitahu para legislator Amerika bahwa Netanyahu khawatir tentang panggilan telepon itu. Netanyahu sangat khawatir pada tahap-tahap sebelumnya dalam negosiasi, bahkan ketika kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Dan beberapa orang seolah-olah menyindir bahwa dia memang selalu khawatir, jadi tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Tapi saya langsung katakan, memang ada sesuatu yang jelas terjadi. Di sini penting untuk memahami konteks dari negosiasi itu sendiri. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa agar negosiasi berhasil, Amerika Serikat harus menghentikan aksi pembajakan terhadap kapal-kapal Iran dan setuju untuk mencairkan dana. Dan Israel harus menghentikan perang di Lebanon. Artinya ini adalah prasyarat untuk memulai negosiasi. Trump menyatakan bahwa perang bisa dimulai kembali dengan sangat cepat jika, kutipannya, kita tidak mendapatkan jawaban yang benar. Namun, dia siap memberikan beberapa hari lagi untuk negosiasi. Tapi, indikasi bahwa Trump tampaknya siap membuat kesepakatan dengan Iran yang sama sekali tidak disetujui oleh Israel itu sangat jelas. Faktanya, segera setelah berbicara dengan Donald Trump, Netanyahu mengumumkan bahwa dia ingin segera datang ke Washington dalam beberapa hari ke depan untuk bertemu langsung dengan Trump. Dan ini menunjukkan bahwa Netanyahu ingin secara langsung meyakinkan Trump agar tidak melakukan kesalahan. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.